Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, bertemu lagi dengan saya Zulfa. Saya Jejen. Dan saya pastinya Jem atau Jamal Udin. Iya, yang paling fenomenal karena namanya. Oke Jamal. Oke Jamal, sekarang jam berapa? Gak pakai jam. Ada ya aplikasi. Oke Jamal kita Itu untuk hitungan. Untuk hitungan. Untuk hitungan. Hari ini kita akan belajar tentang peta topografi. Peta topografi. Ya, kita sudah ini bukan peta topografi asli ya, tapi hanya untuk belajar aja. Ini kita ambil dari Google Map yang berbentuk medan atau kontur ketinggian. Nah, kebetulan hari ini kita sudah berada di wilayah ketinggian, yaitu daerah Kabupaten Cianjur ya. Masuk Cianjur ya. Cianjur, Ciloto tepatnya. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya resection. Nah, resection adalah menentukan posisi kita. Ya, resection itu adalah menentukan posisi kita pada peta. Nah, seperti di sini. Kalau di Google Map, nah, biasanya kita langsung saja menekan tanda pointer yang ada di tombol di Google Map, langsung kita ada di titik biru. Nah, kita ada di mana? Tapi kalau di peta manual seperti ini, Kita nggak tahu ada di mana posisinya. ya, jadi hari ini kita tidak tahu kita ada di sini kah, di sini kah, di atas kah, di bawah, di mana? Nah, di sini. Nah, seperti itu kita bingung. Nah, karena di peta topografi ini tidak ada tulisan seperti ini nih, ada Wisma, di sini ada Gunung Mas, sini ada masjid, tidak ada tulisannya, jadi polos. Nah, untuk menentukan kita ada di mana, kita menggunakan metode yang namanya resection. Resection adalah menentukan posisi kita pada peta dengan menggunakan dua tanda alam yang terlihat pada peta. Bagaimana caranya? Oke. Ilmu yang harus dipelajari Ini dia. untuk melakukan resection adalah yaitu harus mengerti kompas dan azimut dan Back azimut. Udah ada ya, Mak, Ya, videonya? ada videonya di Scouting Skill Channel, silahkan dicari aja kompas, azimut dan back azimut. Kalau sudah mengerti baru kita bisa mulai mengerjakan resection. Ya, sekarang kita yang pertama adalah langkah pertama adalah yang Kak Jen, Siap. yaitu menentukan apa yang terlihat di depan mata kita dengan ada yang di peta, dengan tanda alam yang di peta. Misalnya kita lihat gunung, kita ada gunung 1, 2, ada berapa puncak gunung Kak? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 puncak gunung. Nah, kita cari di peta sini Kak Jamal. Ya. Yang kira-kira ada 5 puncak gunung di peta ini. Ya. Coba Kak Jamal, di mana Kak? Kalau dari sini kelihatan kayaknya di sini nih, Kak. Ya. Nih. Biasanya itu gambar topografinya yang bulat. Iya. Nah, itu berarti menandakan paling tinggi. Mengecil deh ya. Ya. Ini 1. 1, itu titik 1 Kak. Ya. Berarti gunungnya yang paling kiri ya Paling Kak. kiri. Ya, 1 Paling ditulis kiri. Kak, 1. 1. Ya. Ya. 2 di mana Kak? 2 ini di atas dikit tuh, Kak. Ya, 2 Nggak yang jauh dari lancip situ. Kak. Nah, sini nih. 2. 2. Lalu 3-nya mana Kak? 3-nya agak jauh deh dia, memanjang. Sini ya, tengah-tengah nih. Ya, 3. Iya. Ya, 4 ini Kak nih lancip nih Kak di belakang sini. Tuh, agak jauh dia. Ya, tuh. agak jauh nah. Karena dia di belakang posisinya. Nah, sebelum teman-teman bisa mengetahui yang mana puncak gunung, yang mana tidak, nah mulailah belajar mengenali garis kontur, ya, yang mana bentuk lembah, yang mana bentuk puncak gunung, yang mana bentuk jurang. Nah, itu bisa terlihat dalam materi garis kontur di peta topografi. Lanjut Kak, yang kelima. Yang kelima Sebelah. maju ya. Ya, maju ke depan. Nih sini Kak, Ini nih, 5, ini. 5, 6. 6 di 6 di sini juga nih Kak. 6, 7. Ini ada 7. 7 yang paling depan. 7 sini paling ujung. Oke. Nah, setelah menggambar titik-titik gunung yang sesuai ada di depan mata kita, selanjutnya adalah kita harus bidik berapa azimut ke puncak gunung tersebut.
Boleh kita pilih boleh kita 2 atau 3 atau 4. Nah, biar lebih akurat kita ambil 3 aja. 3. Sampling ya, 3. Oke. Langkah berikutnya adalah kita buat 3 azimut dari tempat kita Berada. Langsung Kak, kita Oke, pilih siap. Kak. Yang mana dulu, Kak? Oke. Ya, kita ambil titik ini aja Kak. Ini Kak, 2 berarti ya. 2 dan 7 Kak. 2 dan 7. Oke. 2, 7 sama 5. 4 atau 4? 4 yang paling belakang. Kak. Yang paling belakang 4. 2, 4 dan 7 berarti, Kak. Ya, oke. Kalau teman-teman punya kompas seperti ini namanya kompas bidik, bisa kita gunakan. Tapi kalau masih ada sinyal, nah kita bisa pakai kompas ini. Kompas HP. Ya, HP biasanya sudah ada nih bawaannya. Aplikasinya. Nah, ini lebih mudah dipakainya. Tapi kalau kita di hutan, ini nggak berguna nih. Karena nggak ada sinyal dan bisa juga lowbat ya. Karena di cas nggak ada chargeran. Karena di hutan nggak ada chargeran. Jadi kita pakai ini aja dulu. Pakai kompas bidik. Ya, kita akan bidik ke berapa Titik tadi Kak? 2, Kak. Titik 2. Ya. Titik 2 itu arahnya adalah .330 322 ini kayak ya. 322. Sekarang ke gunung 4. 4 Paling belakang, Kak. Paling belakang. ya. Yang anak Gunungnya kabutnya itu, sudah Kak. mulai terlihat kabut. Ini sekarang puncaknya sih. Dari puncaknya masih kelihatan. 44 derajat. Pakai, Kak. Ya. 7, Kak. 7 Yang paling depan, Kak. Depan kanan. 7 adalah 362. Oke. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan 3 titik. 3 titik 322, 344 dan 362. 62. Selanjutnya adalah kita cari azimutnya dari 3 titik tersebut. Ya. Back Back azimut. azimutnya. Ini azimutnya 322, 362, 344. Kita akan cari back azimutnya. Lalu kita akan menggunakan busur derajat. Lalu kita tarik garis. Misalkan 362. Back azimutnya berapa, Kak? Oh iya, mengingatkan bahwa utara itu selalu ke atas di peta. Berarti ini arah utaranya gambar, Kak, ke atas, Kak. Ke atas, ya. Mengingatkan. Utara sini. Ya. Nah, utaranya ini selalu ke atas ya, selalu ke atas. Jadi Di dalam peta ya, Kak. tinggal kita cari di peta itu utara selalu ke atas ya. Jadi silakan kakak-kakak atau adik-adik cari back azimut dari 322, 362 dan 344. Nah, setelah itu kita cari berapa, Kak? Tulis di sini, Kak. 322 berapa? Titik 2, titik 4, titik 7 ya. Ya. Titik 5, Kak. 4. 4. Ini 344, 4 362. 322 dikurang 180 derajat. Sama dengan Ini ada aplikasi Oke Jamal ya? ada Berapa, Kak? 142. 42. 142 derajat. Iya. Terus 3 344 dikurang 180 derajat. 344 Ya, 164 derajat. dikurang 180. 164. 4 derajat. 164 362 kurang 180. berapa, Kak? 182. 182. Nah. Setelah dapat back azimutnya, maka tinggal kita cari menggunakan busur derajat ke arah mana. Nanti kita akan pasti buat garis, misalkan ini berapa, 322 180
180, maka ke bawah ya, lurus. 322 142, berarti gambarnya agak nyerong ke sini ya, ke sini. Nanti kita gambar nanti pertemuan 3 garis back azimut. Itu dia. Itu adalah Tempat Kita berada. Oke, perhatikan cara menggambarnya. Setelah kita mendapatkan titik sasaran atau titik arah azimut menuju ke puncak gunung yang sudah kita bidik tadi, yaitu puncak gunung 2, yaitu arahnya adalah 300. Puncak gunung 2 adalah arahnya 322 derajat, lalu 344 derajat puncak 4, lalu puncak 7 adalah 362. Maka ini semua kita harus cari azimutnya, atau setelah azimutnya dapat kita cari back azimutnya, yaitu back azimut atau sasaran balik. Nah, sasaran balik adalah sasaran dari puncak gunung ke arah kita. Nah, nanti kita akan mendapatkan posisi pertemuan antara 2 atau lebih perpotongan garis back azimut adalah posisi kita pada peta. Jadi, setelah kita cari, kita menggunakan busur. Ini back azimut titik 2 adalah 322 dikurang 180 menjadi 142 derajat. Lalu titik puncak keempat itu 344 dikurang 180 menjadi 164. Lalu puncak titik 7 yaitu 362 dikurang 180 menjadi 182. Ingat, utara pada peta itu selalu menunjukkan arah ke atas. Sekali lagi, utara pada peta selalu menunjukkan arah ke atas. Jadi, kita menggunakan busur titik 0 derajatnya. Mana 0 derajat? Ini 0 derajatnya atau 360 ini harus selalu ke atas. Dan kita akan cari back azimut 142. Nah, kita titik di sini, lalu utara ke atas kita cari 142 adalah di sini. Ya, kita beri tanda dulu. Lalu yang berikutnya 344 back azimutnya adalah sebentar, itu 164, yaitu berada di sekitar 164, 150, 160, 164, berarti sekitar di sini 164, yaitu di sini ya. Nah, setelah dapat dua titik ini, kita langsung berikan garis lurus ya. Garis lurus kita bisa menggunakan kompas orientasi ini, arahnya titik 2 ke 142. Kita buat garis tipis ya, keluar peta boleh. Lalu dari titik 4 kita buat ke 164 tadi, kita buat garis tipis ya. Sebenarnya dengan menggunakan 2 titik saja kita sudah dapat menentukan di mana lokasi kita. Tapi untuk lebih meyakinkan kita menggunakan 3 titik, 362, yaitu 182. Nah, perpotongan ini adalah titik kita berada ya. Jadi kita menggunakan 2 titik untuk menentukan posisi kita. Nah, posisi kita pada peta adalah di sini. Dan ini yang dinamakan resection, yaitu menentukan posisi kita pada peta ya. Berarti kita berada di sekitar sini, yang berada di dalam peta. Oke, ini adalah cara resection dengan menentukan 2 titik atau lebih ya pada posisi
sebenarnya dan untuk menentukan posisi kita. Ya, itu adalah titik yang sudah kita cari pada peta dan itu adalah metode resection dalam pemahaman peta topografi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara Subscribe, like, share. Jangan itu pramuka. We are the best.